Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, masih motoran bersama Belalang Tempur ini di hari Minggu tanggal 24 November 2024. Suasana ya habis hujan ini teman-teman. Bisa dilihat jalanan ini basah, semalaman ini habis hujan. Dan pagi ini terasa segar teman-teman. Kita mulai perjalanan dari Kampung Bali teman-teman, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Ini kita start tadi jam 6 kurang seperempat teman-teman, jam 6 kurang 15 menit ya. Dan ini suasana masih habis diguyur hujan ini semalaman teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti sampai Prabu Mulih aman lancar ini perjalanan teman-teman. Tapi kalau untuk jalur Palimura ini ya teman-teman, kalau istilah di Diones Channel, jalur ini jalur Palimura, Prabu Mulih, Pali dan Musirawas, jalan alternatif yang menghubungkan antara Musirawas dan Pali ya teman-teman. Nanti perjalanan sampai di Prabu Mulih. Ini udah tidak ada lagi jalan tanah teman-teman, jadi ya kita nggak terlalu khawatir ya. Paling yang mengkhawatirkan itu kalau misal hujan terus menerus, itu beberapa tempat itu banjir teman-teman. Nah itu yang kita nggak bisa ini ya, karena faktor alam ya kalau udah banjir seperti itu. Tapi untuk jalan insya Allah sudah bagus semua. Cuman untuk dari Simpang Semambang teman-teman sampai ke Simpang Cecar, untuk informasi jalannya masih banyak yang berlubang dan teman-teman harus lebih berhati-hati, terutama di saat hujan seperti ini atau sesudah hujan seperti ini teman-teman. Karena jalanan selain licin juga kadang-kadang lubangnya yang dalam itu nggak terlihat teman-teman karena tergenang air ya. Nah ini kita sepil untuk kondisi jalanan yang sedikit rusak dan banyak lubangnya ya teman-teman. Ini kita berada di Desa Tambangan. Ini udah masuk di Kecamatan BTS Ulu, masih di kawasan Kabupaten Musirawas teman-teman. Dan kita ini mengarah ke jembatan Sungai Musi teman-teman. Dan kondisinya saat ini berkabut ya teman-teman. Pagi yang syahdu ini. Kabutnya kabut karena habis hujan teman-teman, jadi kabutnya bikin seger gitu. Kalau dalamnya dibuka ini kerasa butiran-butiran air ya teman-teman. Ini kita akan melintasi jembatan Sungai Musi. Kondisi airnya penuh teman-teman. Kalau udah warnanya coklat begitu ya, itu artinya volume air sungainya bertambah ya, karena air hujan gitu. Takutnya kabut air ini masih tampak di sini ya. Sudah melewati jembatan besi kecil itu teman-teman, kita ini udah masuk di kawasan Desa Bangun Jaya atau biasa dikenal dengan Simpang Cecar atau SP9. Merupakan desa ini merupakan apa namanya, ibu kota kecamatannya BTS Ulu teman-teman. Ini kecamatan terakhir yang berada di jalur ini teman-teman, yang nanti berbatasan langsung dengan Kabupaten Pali ya. Ini kondisi jalan yang di sini ini diperbaiki teman-teman.
kemarin ini sebelumnya ini rada parah ya yang di sini teman-teman. Nah, ini yang lebih parah sudah dicor seperti ini teman-teman. Walaupun begitu tapi masih tetap banyak yang masih rusak ya teman-teman, karena untuk perbaikannya ini enggak seluruhnya, jadi sebagian saja atau tambal sulam gitu teman-teman. Di sebelah kiri SMP Negeri Cecar teman-teman, SMP Negeri 1 Cecar ya. Sebelah kanan kita itu polseknya, dan sebelah kiri ini lagi ini lapangan olahraga ya teman-teman, atau lapangan sepak bola. Nah, di perempatan ini di sebelah kiri ini tempat mangkalnya bis Damri teman-teman. Tapi kayaknya belum muncul ya bisnya. Oh, hari Minggu teman-teman. Kalau hari Minggu itu bisnya nggak jalan ya, bis perintis itu teman-teman, bis Damri perintis. Karena pengalaman saya waktu itu, saya pernah nggak bawa motor ya, jalan tempur waktu itu sedang dalam perbaikan, jadi saya naik kereta waktu itu. Otomatis saya harus ke stasiun di Lubuk Linggau teman-teman. Jadi salah satu angkutan umum yang melayani rute dari Cecar sini sampai ke Lubuk Linggau itu adalah bis perintis Damri ini teman-teman. Tapi itu saya tunggu, kan biasanya kalau dari sini pagi itu jalan jam 7 gitu teman-teman. Jadi sekitar setengah 8 itu sudah sampai di tempat kita sana, di Sukakarya, tempat lokasi saya kerja. Tapi saya tunggu nggak datang. Ternyata setelah saya telepon, ternyata bisnya memang kalau hari Minggu katanya nggak jalan. Qadarullah, akhirnya saya diantar teman saya itu teman-teman. Jadi diantar pakai motor sampai ke stasiun. Kalau enggak ya susah teman-teman, paling adanya travel ya, travel yang dari berangkat dari Sukakarya maupun dari Simpang Cecar ini. Tapi itu waktu-waktunya juga tertentu gitu, dan biasanya kita ini ya, biasanya pesan dulu gitu, apa telepon sama yang travelnya gitu. Travelnya juga bukan travel resmi gitu, travel perorangan gitu. Oke, dan di depan kita akan melintasi jembatan air keruh teman-teman. Tapi saat ini, nah itu kondisi untuk jembatan permanennya belum selesai ya teman-teman. Semoga nanti di akhir tahun ini bisa dilewatin teman-teman untuk musim libur akhir tahun ya, karena jalur ini akan ramai itu biasanya di libur akhir tahun sama pas mudik lebaran itu teman-teman. Nah, kondisi sungai keruhnya juga sedang meluap ya teman-teman. Volume airnya juga bertambah, dan airnya ya sesuai dengan nama sungainya, keruh teman-teman, berwarna kecoklatan gitu. Ini jembatan ekstrim besi yang selama ini kalau kita lewat sini sedikit khawatir ya teman-teman, karena kondisinya ya ini jembatan lama dan masih belum permanen dari besi teman-teman. Jadi kita khawatir karena ya besi bisa mengalami korosi ya teman-teman. Selain itu sering juga karena ulah dari tangan-tangan jahil, besinya banyak yang hilang gitu kan. Jadi kita agak khawatir. Tapi kalau udah dibangun permanen ini ya alhamdulillah teman-teman, kita udah nggak khawatir lagi nantinya. Kabutnya masih tampak jelas ini teman-teman, di depan juga ya, semakin tebal itu malahan. Kita udah mengarah ke jembatan satunya lagi, jembatan ekstrim versi BNS Channel untuk beberapa waktu lalu teman-teman. Kalau sekarang udah nggak ekstrim lagi karena sedang dibangun jembatan permanen juga.
Dan sementara kita lewat di jembatan daruratnya, tapi posisi jembatan daruratnya ini juga karena baru dibangun ya, jadi aman-aman saja teman-teman, bagus ya. Ini kita harus antri dulu, sama seperti air keruh tadi. Di sini juga air keruh juga, jembatan teras ini namanya teman-teman. Kondisi jembatannya aman. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya pas kembali lagi udah bisa dipakai itu jembatan sebelah itu teman-teman, jembatan permanennya ya. Dan itu alat beratnya, kren itu masih standby di sana ya teman-teman. Tapi karena ini hari Minggu ya, jadi untuk kerjanya libur untuk hari ini ya teman-teman. Dan ya memang di sini yang masih ada jalan tanahnya ini teman-teman, sedikit ini ya, akses menuju ke jembatan. Tapi nanti kalau jembatannya udah selesai, yang pastinya udah nyambung, nggak ada lagi jalan tanah ya teman-teman. Nah ini kabutnya masih tebal sekali di depan ini teman-teman. Tapi kalau kabut yang seperti ini sih ini ya teman-teman, bikin seger, itu bukan kabut asap gitu. Biasanya kalau musim kemarau itu kabut asap gitu. Oke teman-teman, ini kita sekarang sedang berada di kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP teman-teman. Dan dari sepanjang jalur Palimura yang kita lewati kurang lebih seperempat perjalanan adalah kawasan hutan tanaman industri ini ya teman-teman. Ini jenis hutan yang kita lewatin ini adalah tanamannya ini tanaman eukaliptus teman-teman, yang dijadikan untuk bahan baku pembuatan bubur kertas. Ini pengolahannya di PT TEL. Nanti kita akan melewati tempat atau pabrik PT TEL, itu jalan masuknya ya. Kalau pabriknya itu masuk ke dalam, nanti di arah ke Prabu Muli itu nanti kita akan melewati. Dan pohonnya ini tinggi-tinggi teman-teman, seperti pohon pinus ya. Kalau dulu yang dipakai jenis tanaman akasia teman-teman, tapi kalau sekarang jenis eukaliptus seperti ini teman-teman. Dan suasana ya seperti ini teman-teman, segar sekali lewat di hutan ini ya. Dan suasana jalan tampak sepi teman-teman ya, memang karena masih jarang sekali kendaraan umum yang lewat sini teman-teman, atau kendaraan pribadi yang lewat sini ya. Kalau tadi terlihat pohon-pohonnya itu tinggi menjulang ya teman-teman. Ini terlihat masih pendek-pendek seperti ini, masih usia remaja ini teman-teman. Ya kurang lebih ini usia 2 tahunan ya teman-teman. Pohon eukaliptus yang ada di kanan kiri jalan kita ini teman-teman. Nah di jalur ini yang biasanya yang bawa mobil itu kecepatan agak tinggi di sini teman-teman, karena posisi jalannya ini lurus, dan untuk cor-corannya ini agak lebih halus daripada yang sebelum simpang madu tadi. Kita lewatin sebuah persimpangan teman-teman, tapi nggak saya ambil gambarnya ya. Langsung kita lanjut lagi perjalanan sampai di sini teman-teman. Dan ini untuk cor-corannya agak lebih halus daripada yang di sana tadi. Makanya kalau di sini agak ngeri-ngeri juga. Kalau yang bawa mobil itu biasanya tancap gasnya itu di sini teman-teman. Dan ini kalau ke arah Pali atau ke arah Pendopo ini cenderung turun jalannya, agak sedikit menurun ya. Tapi harus waspada karena di depan sana ada tikungan tajam, tikungan es ya. Jadi di depan sini teman-teman. Karena di pinggir jalan juga nggak ada pengamannya ya, itu kalau kita bablas loncong ke sana itu lumayan agak dalam teman-teman. Jadi ya walaupun jalannya bagus, justru kita harus fokus dan hati-hati ya teman-teman.
sana terlihat ada menara pandang untuk pengawasan hutan ini. Nah, di depan itu simpang Sopa ya teman-teman, dimana yang ke kiri itu ke jalur lanjut ke jalur logging teman-teman. Sementara kita ambil jalan lurus ketemu jalan aspal ini teman-teman, dan artinya kita udah melewati kawasan hutan tanaman industri. Ini kita sekarang memasuki wilayah Desa Semangus teman-teman. Ini udah masuk di wilayah Kabupaten Pali ya, Kecamatan Talangkubi, Kabupaten Pali teman-teman. Ini udah dari sini jalanannya aspal terus ya teman-teman sampai ke pendopo, dan untuk lebar jalannya ya segini nih teman-teman, agak lebih kecil dari jalan cor-coran tadi ya. Dan nanti juga masih ketemu dengan jalur logging tadi teman-teman, tapi cuman ya nggak sampai 2 kilo ya, paling sekitar 1 kilo itu nanti di Penakan Minyak sampai ke Sumbang Pintu situ teman-teman. Dan kalau sudah ketemu dengan jalan aspal seperti ini dan jalan yang agak sedikit lebih sempit seperti ini teman-teman, harus tetap hati-hati ya, karena jalannya dari sini nanti sampai ke pendopo itu banyak jalan yang berliku-liku teman-teman, atau banyak belokannya ya, tikungan es seperti itu teman-teman. Apalagi nanti setelah melewatin desa ini akan ketemu hutan ya, sebenarnya bukan hutan rimba ya, tapi hutan yang sudah ada ditanamin kebun sama warga gitu teman-teman, atau lahan perkebunan ya, tapi memang suasananya ya seperti di dalam hutan gitu, dan biasa disebut dengan hutan atau rimba Semangus teman-teman. Nah, ini di antara Desa Semangus dan Penangkat Minyak ini teman-teman, kita akan menjumpai jembatan ini teman-teman. Nah, tapi airnya nggak terlalu nggak terlalu banyak volume air sungainya ya teman-teman, karena jembatannya itu udah terlalu turun gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau hujan terus-menerus bisa sampai melewatin batas dari jembatannya gitu airnya gitu teman-teman. Nah, ini jembatan ketiga yang saat ini sedang dibangun di jalur ini ya teman-teman. Ini jembatan berada di Desa Penangkat Minyak teman-teman. Nah, itu jembatannya ada di sisi kiri ya, yang akan kita lewatin. Ini jembatan daruratnya, ini baru dibikin teman-teman. Aslinya memang jembatannya itu di sisi kiri ini teman-teman. Jembatan yang lama udah dibongkar ya. Sama seperti di kedua jembatan yang dibangun tadi teman-teman. Ada sekitar 90% ya, atau 95% ini teman-teman. Udah mau selesai pembangunan jembatannya. Diharapkan nanti libur tahun baru nanti bisa digunakan teman-teman. Nah, di ujung Desa Penangkat Minyak ini kita ketemu lagi dengan jalur logging teman-teman. Ketemu lagi dengan jalan cor-coran ya. Yang dari sebelah kanan itu jalur logging dari arah Simpang Solar teman-teman. Ya, jalur yang tadi sama-sama kita lewatin yang di kawasan hutan tanaman industri tadi ya teman-teman. Tapi ini nggak jauh kok, cuman sekitar kurang lebih 1 kilo ya. 1 kilo nanti kita masuk lagi ke jalur jalan aspal teman-teman.
pagi ini memang dari perjalanan kita dari Musirawas sampai ke sini memang masih terlihat sepi ya teman-teman, karena juga hari Minggu aktivitas juga biasanya yang lain pada libur ya, pegawai, PNS dan anak-anak sekolah lagi libur ini. Dan memang jalur ini tuh ramenya yaitu teman-teman ketika musim liburan teman-teman, libur panjang ya, seperti libur Nataru atau libur di musim mudik lebaran gitu. Jadi yang dari luar kota atau bahkan dari luar pulau itu memilih jalan sini sebagai alternatif gitu. Tapi kayaknya sebentar lagi bukan saja sebagai jalan alternatif lagi teman-teman, tapi sudah jadi jalan lintas antar kabupaten ya. Ini kita yang bablas lurus arah ke Pendopo teman-teman, yang ke kanan itu kembali ke jalur logging. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 2 jam ya perjalanan dari Musirawas di Kampung Bali tadi, kita start teman-teman. Akhirnya sekarang sampai di pusat kota Pendopo teman-teman. Ini kita sampai di Simpang 5 ya. Sekarang jam 8 kurang 10 menit teman-teman. Tadi kita berangkat itu sekitar jam 6 kurang seperempat ya, jam 6 kurang 15 menit. Ini jam 8 kurang 10 menit ini kita sudah sampai di kota Pendopo teman-teman. Ini adalah ibu kotanya Kabupaten Pali teman-teman, Kecamatan Talangubi ya. Dan suasana di Minggu pagi ini juga terlihat cukup lengang teman-teman, suasana di kota Pendopo ini. Nah, hari libur ya, apalagi kayaknya hujan ini rata ya teman-teman, dari Musirawas sampai Pali ini rata. Jadi ya orang masih, kalau suasana pagi dingin agak males-malesan gitu ya untuk keluar itu. Malah kita kalau udah di rumah gitu males keluar, ingin sarapan ya paling andalan gitu, Indomie yang keluar ya, Indomie, baik Indomie goreng ataupun rebus gitu. Kalau untuk waktu tempuh dari Pendopo ini sampai ke Prabumi itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Itu perjalanan normal ya, nggak terlalu pelan dan tidak terlalu ngebut gitu. Pengalaman kita naik motoran ini dan juga untuk jalurnya, kalau untuk ke Prabumi itu ada 2 pilihan ya teman-teman, bisa melalui jalan utama atau jalan arteri, atau juga jalur alternatif via Tanah Abang. Jadi saya udah sejak tahun 2024 ini, dari awal sampai mau habis tahun ini nggak pernah lewat sana teman-teman, lewatnya ya jalur utama ini. Sebelah kiri itu SPBU satu-satunya teman-teman di kota Pendopo, dan agak kecil ya dari SPBU pada umumnya gitu. Di depan kita itu padang golf milik Pertamina teman-teman. Ini dulu sebelum ada jalan ini, waktu jalan Pendopo ini masih jalan batu, jalan tanah ya teman-teman. Lewatnya itu di tengah-tengah padang golf itu tadi teman-teman. Seingat saya waktu kecil dulu ya, waktu sering main ke Pendopo ini diajak orang tua, dan kalau kesini dulu melewatin Sungai Lematang itu karena belum ada jembatan teman-teman, jadi kendaraannya naik ponton gitu teman-teman, menyeberangi Sungai Lematang itu ya. Tapi kalau sekarang udah jalannya udah ada jembatannya ya,
lewat jalur utama ini. Nah, ini kita sampai di Talang Bulang, teman-teman. Di sini ujungnya ya, teman-teman. Kalau melewati jalan raya Pendopo Belimbing, ini kita ada di ujung dari Kabupaten Pali, Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, teman-teman. Di depan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Nah, ini ada pertigaan. Yang ke kiri itu bisa menuju ke Kabupaten Musi Banyuasin melalui Penungkal ya. Nah, di depan itu gerbang perbatasan, itu gerbangnya Kabupaten Pali ini. Gerbang selamat datang Kabupaten Pali. Kita sudah melewati Kabupaten Pali, kita masuk di Kabupaten Muara Enim, Desa Teluk Lubuk, teman-teman. Suasana sepanjang perjalanan dari tadi tampak mendung, teman-teman. Dan kondisi lalu lintasnya ini masih lengang ya, termasuknya. Nah, di depan ini kita akan melewati jembatan Sungai Lematang, teman-teman. Di sinilah dulu kalau mau ke Kota Pendopo atau sebaliknya, naiknya naik ponton, teman-teman, karena jembatan ini dulu belum ada ya. Jam 8:15 ini kita sampai di Simpang Blimbing, teman-teman. Nah, kalau lewat sini biasanya ya seperti ini kondisinya. Biasanya di lintasan rel kereta itu macet ya, teman-teman. Ini termasuknya normal ya, teman-teman, nggak macet gitu. Karena yang bikin macet itu biasanya ada kereta api Babaranjang yang lewat gitu. Yang lewat truk-truk besar ini, teman-teman. Karena saat ini kita berada di jalan lintas tengah Sumatera, teman-teman, yang menghubungkan Palembang, Prabu Mulih, dan Muara Enim. Jadi kalau mau ke Musirawas dan Lubuk Linggau itu lewat jalur utama ini, teman-teman. Waktu tempuhnya lebih lama ya, kurang lebih sekitar 8 jaman. Kalau dari Palembang itu sekitar 10 jaman ya, teman-teman, sampai ke Lubuk Linggau gitu lewat jalur ini. Tapi kalau memang mau cepet ya lewat jalur alternatif tadi, lewat Pali dan Musirawas tadi, teman-teman, melalui kawasan hutan tanaman industri milik MHP tadi ya. Kita harus salip dulu ini truk ini, teman-teman, mengganggu pemandangan depan ya.
Dan untuk suasana lalu lintas di jalur utama ini di pagi hari ini teman-teman nampak nggak begitu rame ya, masih didominasi sama truk-truk besar gitu yang melintas di sini. Di sebelah kanan ada SPBU melayani jenis BBM jenis solar dan Pertalite. Ini kita sekarang sampai di Simpang Niru teman-teman, atau ini namanya Desa Tebat Agung yang merupakan ibu kotanya Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Di pusat pemerintahnya ada di Tebat Agung ini teman-teman. Suasana masih terlihat mendung teman-teman sepanjang dari perjalanan tadi ya, dari Musirawas sampai sekarang ini kita berada di Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabu Mulih bersama belalang tempur. Ini perjalanan santai ya teman-teman, nggak terlalu ngebut karena belalang tempur juga nggak bisa diajak ngebut kok teman-teman. Nah ini bis Sari Harum, biasanya itu dari Bandung atau Jakarta ya teman-teman. Itu tujuan ke arah Muara Enim. Pernah sih dulu sekali, udah lama sekali waktu zaman kuliah dulu naik dari Jakarta itu teman-teman, pulang ke Prabu Muli ya naik Sari Harum. Kalau dulu zaman-zaman sekolah dan kuliah itu bis andalan saya itu atau langganan ya naik Lorena teman-teman. Tapi sekarang Lorena pamornya udah turun di lintasan Sumatera. Jam 8.40 ini teman-teman, ini kita udah mau sampai di perbatasan Kota Prabu Mulih. Itu tadi di sebelah kanan ada truk baru keluar ini dari rumah makan Pindang ya teman-teman, Bujuk Boski. Nah ini kita sampai di gerbang Kota Prabu Mulih teman-teman. Ya kurang lebih kalau dari sini sampai ke pusat kota sampai ke pasar itu sekitar 10-15 menit teman-teman, tergantung sama kondisi jalanan ya. 15 menitan lah kita sampai di pusat kota di pasar ya teman-teman. Suasana lalu lintasnya juga masih lengang teman-teman, termasuk masih sepi untuk minggu ini ya, minggu pagi ini. Dan di sebelah kanan itu ada SPBU tapi sudah terbengkalai teman-teman, nggak dipakai lagi ya. Ini Simpang Tugu Nanas teman-teman, percabangan jalan yang ke kanan itu menuju ke Jalan Lingkar, kemudian yang menuju ke Palembang lewat jalan tol itu bisa lewat sana teman-teman. Kemudian ke arah Batu Raja juga bisa lewat sana, karena nanti di persimpangan perempatan Tugu Tani itu belok ke kanan ya teman-teman, ke arah Batu Raja maupun ke Palembang via tol. Kalau yang nggak mau lewat tol ya lewatnya lewat sini teman-teman, lurus sini ya. Kalau lewat Jalan Lingkar itu biasanya untuk jenis truk ya teman-teman yang lewat sana. Tapi kalau mobil kendaraan pribadi mending lewat sini aja, lewat tengah kota ya. Karena kalau lewat Jalan Lingkar ya sesuai namanya, agak melingkar gitu teman-teman, agak jauh ya. Tapi kalau untuk menuju ke
gerbang tol itu dekat lewat situ tadi teman-teman, mending lewat jalan lingkar tadi ya. Kalau mau lewat kota sini juga bisa, nanti di perempatan Bawah Kemang itu belok kanan lagi teman-teman. Tapi biasanya macet di kawasan Sukaraja itu teman-teman, karena jalannya agak sempit ya di Jalan Batu Rajanya itu. Jadi mending kalau yang dari arah Muara ini mau ke gerbang tol ya masuknya itu dari Tugu Nanas tadi belok ke kanan lewat jalan lingkar itu teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di flyover Patigalung teman-teman. Nah, ini pokoknya semua ikon di Prabu Muli ini serba nanas ya. Sampai batiknya pun batik nanas teman-teman, batik PNS-nya ya, batiknya batik nanas teman-teman. Karena salah satu wilayah penghasil nanas di Sumatera Selatan teman-teman. Itu sebelah kiri ke perumahan Lawas, perumahan Kepodang. Di sebelah jalan mau masuk ke perumahan itu ada SMP Negeri 4. Nah, itu ada bis Damri parkir itu shelter keberangkatan yang di Prabu Muli ya teman-teman. Jadi kalau yang dari Prabu Muli untuk naik bis Damri antar kota itu naiknya dari sana teman-teman, atau tempat pangkalannya lah istilahnya ya, di kawasan DKT, Detasemen Kesehatan Tentara teman-teman. Di sebelahnya Zipur ya teman-teman. Nah, ini jalan di aspal, diperbaiki aspal tapi masih separuh ini teman-teman. Sebelah di sisi kirinya belum ya. Nah, ini kita melintas di depan Komperta, komplek perumahan Pertamina ini. Kita melintas di kawasan Komperta, sebelah kanan itu kantornya Pertamina, dan di depan lampu merah perempatan Bawah Kemang teman-teman. Kita akan langsung melipir ke kiri. Nah, kalau pakai belalang tempur enggan lewat depan ya teman-teman, atau lewat pusat kota itu, karena pernah kejebak di stop polisi teman-teman, kena tilang. Padahal kalau saya ini kan biasa aja nih, knalpotnya juga nggak terlalu, tapi dianggap kemarin itu kena tilangnya karena knalpot brong itu teman-teman, makanya jadinya diberhentikan kan. Dan qadarullah waktu itu SIM-nya juga kebetulan expired, jadi ya sudah kena dua sanksi atau 2 pelanggaran lah ya, knalpot brong sama SIM-nya expired teman-teman. Udah lama expirednya, memang nggak saya urus. Akhirnya saya sekarang udah bikin SIM baru lagi teman-teman. Penuh perjuangan buat SIM itu teman-teman. Ternyata saya itu kalau teori langsung lulus ya, cuman prakteknya sebenarnya nggak ada yang susah ya, cuman nggak, entah kenapa kok ada aja yang jadi kesalahan gitu teman-teman. Kalau dipikir-pikir kan kita udah melang-lang buana kemana aja nih kalau pakai motor. Ini sekalinya
tes praktek di kantor polisi, dan secara teori pun terbukti kan langsung lulus gitu, tapi kalau untuk prakteknya ada aja yang salahnya gitu. Kalau saya pikir-pikir sih harus benar-benar skill tingkat dewa juga nggak jamin lulus lulus di praktek SIM itu teman-teman. Tergantung mut-mutan yang ngetesnya aja sih. Saya tuh tes 2 kali aja, yang terakhir itu katanya oh sebenarnya ini masih salah mas ini, tapi ya udah kita luluskan aja gitu katanya kan. Kalau saya mau lewat-lewat belakang itu menghindari ya teman-teman, lewat oknum gitu, bikinkan SIM, bayar berapa. Saya ikut jalur halal teman-teman buat SIM kemarin, nggak pakai hana ini, ikut jalur sebenar-benarnya. Jadi kalaupun kemarin nggak diluluskan ya saya akan ikutin terus sampai mana ininya tesnya gitu. Sama seperti ambil SIM mobil juga seperti itu, karena ternyata SIM saya expired semua, tapi yang paling lama ya SIM C ini, SIM motor. Nah ini kita sampai di pasar belakang teman-teman, yang lurus karena sana itu sebenarnya jalan ya, tapi sekarang udah dipenuhi sama lapak para pedagang teman-teman. Ya random sih, pedagang buah, pedagang sayuran, pedagang ayam, ikan, semua campur di sepanjang jalan M Yamin itu teman-teman. Justru yang di PTM itu entah kenapa pedagang enggan mengisi ya teman-teman. Harusnya kan di sana yang rame gitu. Jadi jalan-jalan yang di sini ini bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas kendaraan gitu. Tapi masih aja pedagang memilih berdagang di belakang ini. Kita sebutnya pasar belakang ya, pasar basah lah itu. Karena kalau saya sama istri kalau belanja ke sana itu wajib pakai sepatu bot teman-teman. Kalau enggak itu airnya itu bikin kaki gatel, ngerenyem gitu teman-teman, rasanya gatelnya. Nah kami kalau ke pasar itu suka parkir di lorong ini nih, belok kanan itu teman-teman. Nah belok kanan ini parkir di sana. Ini kita belok ke kiri, dan ini sebentar lagi saya sampai di tujuan, di Mabes, markas besar Mangga Besar ya teman-teman, Kelurahan Mangga Besar, Prabu Mulih Utara. Tapi kalau untuk dalang tempur kita nyebutnya Mabes, markas besar. Karena saya taruh sepeda motor ini di tempat orang tua, nanti saya lanjut pulang itu bawa motor Matic. Memang khusus untuk jarak jauh ini pakai belalang tempur ini teman-teman. Oke teman-teman, videonya kita udahin aja sampai sini. Saya udah mau sampai ini. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.